Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tugas saya tentang Project Management of atau biasa sering dikenal yaitu PM. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Robi Setiawan Eskom. Selanjutnya, perkenalkan dulu nama saya yaitu dengan NIM 1210. Saya dari kelas A, Prodi Psikologi, Fakultas dan Universitas Islam Negeri Sultan Tahas. Selanjutnya, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep PMO, fungsi dan peran penting, manfaat oleh model yang ada, serta langkah-langkah implementasi PMO. Nah, pada slide ini adalah yang nanti saya akan yaitu pengertian dan tujuan PMO, fungsi dan peran PMO, manfaat PMO, model PMO, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah implementasi. Pengertian dan tujuan PMO. PMO merupakan singkatan dari Project Management Office, adalah sebuah entitas atau departemen di dalam organisasi yang bertanggung jawab dalam mengatur, memelihara, dan memperbaiki praktek manajemen proyek seluruh organisasi. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan keberhasilan proyek, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen proyek. Berikutnya, kita membahas fungsi dan peran PMO. Dan fungsi dan peran ini memiliki beberapa, yaitu standarisasi dan implementasi metodologi proyek, pembuatan dan pemeliharaan template, proses dan pedoman, pelatihan dan pengembangan kemampuan manajemen proyek, pemantauan dan pengawasan proyek, pengumpulan dan analisis data kerja. PMO juga memiliki peran ini penting dalam yaitu membantu organisasi mencapai tujuan strategis dengan mengarahkan dan mengkoordinasikan proyek-proyek yang relevan. 2. Menjamin konsistensi dalam praktek manajemen proyek, termasuk metodologi, pedoman, dan alat yang digunakan. Memastikan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan organisasi. Selanjutnya yaitu kita lihat manfaat yang dapat kita lalui, yaitu PMO memberikan sejumlah manfaat seperti peningkatan keberhasilan dan pengiriman tepat waktu, standarisasi praktek manajemen proyek di seluruh organisasi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan penghematan biaya, serta pengelolaan risiko yang lebih baik. Kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data kinerja proyek. Dan yang keenam, peningkatan kualitas produk dan layanan. Terakhir, peningkatan kolaborasi komunikasi antara proyek. Ya, kita bahas model-model PMO. Yang ada beberapa model PMO yang umum digunakan. Itu PMO taktis. Model ini fokus pada pelaksanaan dan pengawasan proyek. PMO taktis menyediakan template, pedoman, dan pelaporan standar yang diperlukan untuk menjaga konsistensi dalam praktek manajemen proyek di seluruh organisasi. PMO ini sebagai pusat pengetahuan dan sumber daya untuk manajemen. Dan yang kedua itu ada PMO strategis. Dan PMO ini berfokus pada pengambilan keputusan strategis dan pengembangan kemampuan manajemen proyek organisasi. PMO ini bekerja sama dengan eksekutif dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi
dan mengarahkan proyek strategis yang mendukung tujuan organisasi. Dan mereka berperan dalam mengembangkan metodologi dan pedoman manajemen proyek yang komprehensif serta menyediakan pelatihan dan dukungan bagi manajer proyek. Yang terakhir yaitu PMO Pusat Layanan. PMO Pusat Layanan ini berfungsi sebagai penyediaan layanan dukungan manajemen proyek. Mereka menyediakan sumber daya, alat, dan layanan yang dibutuhkan oleh manajer proyek untuk menjalankan proyek dengan sukses. PMO Pusat Layanan dapat membantu dalam pengelolaan risiko, pelaporan proyek, pengelolaan perubahan, pengelolaan sumber daya, dan yang terakhir itu koordinasi antar proyek. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi PMO. Implementasi yang PMO yang sukses membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Ini adalah PMO. Pertama itu identifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi terkait manajemen proyek. Belum memahami tujuan, ya yang sukses implementasi PMO membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Yang kedua itu pilih PMO yang sesuai berdasarkan kebutuhan dan tujuan organisasi. Pilih model PMO yang cocok, pertimbangan sumber daya yang tersedia, kompleksitas, dan tingkat kematangan dalam manajemen. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk tim PMO dan tentukan peran dan tanggung jawabnya. Untuk tim PMO yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian pengalaman dalam manajemen proyek. Tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing tim PMO dengan jelas. Keempat, definisikan metodologi, pedoman, dan template manajemen proyek yang akan digunakan dalam implementasi PMO. Penting untuk memiliki metodologi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Tentukan juga pedoman dan template yang akan digunakan oleh tim. Yang kelima yaitu lakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan manajemen proyek bagi anggota tim. Pastikan anggota tim PMO memiliki pemahaman yang lebih prinsip, yang baik dan terprinsip manajemen proyek. Lakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan yang diperlukan agar tim dapat beroperasi secara efektif. Yang keenam itu ada implementasi proses pengawasan dan pelaporan yang konsisten. Tentukan proses pengawasan proyek yang diterapkan oleh PMO. Pastikan proses tersebut konsisten dan efektif dalam mengumpulkan data kinerja, penyampaikan laporan kepada pemerintah. Terakhir yaitu evaluasi dan tingkatkan kinerja PMO secara teratur. Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja PMO dan identifikasi area perbaikan. Ambil tindakan yang diperlukan meningkatkan kinerja PMO dan hasil yang dicapai dalam pengelolaan. Dan terakhir ini kesimpulannya adalah PMO adalah entitas yang bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan praktik manajemen proyek di seluruh organisasi. Fungsi dan peran PMO meliputi standarisasi, pemantauan, pengelolaan risiko, pelaporan, dan pengembangan kemampuan manajemen proyek. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Saya harap video ini memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang Project Management Office atau PMO dan bagaimana pentingnya dalam meningkatkan kinerja manajemen proyek di organisasi. Selebihnya kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.